Bek Jepang, Yukinari Sugawara, mengakui bahwa supporter timnas Indonesia yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK sangat luar biasa sehingga mereka sempat mengalami kesulitan. Namun, akhirnya Jepang sukses menghajar timnas Indonesia 4-0 dalam laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Timnas Indonesia sebenarnya mengawali permainan dengan agresif dan beberapa kali menciptakan peluang ke gawang Jepang. Namun, Jay Izes dan kawan-kawan akhirnya menelan kekalahan telak. Jepang memang meraih kemenangan dalam laga ini. Akan tetapi, Yukinari Sugawara mengaku bahwa sebenarnya tim berjulukan Samurai Biru tersebut sempat mengalami kesulitan. Bek Southampton FC tersebut mengaku bahwa tidak mudah melawan tim asuhan Shin Tae-yong. Pasalnya, supporter yang hadir di stadion secara langsung memberikan dukungan luar biasa untuk tim Merah Putih sejak awal pertandingan. Apalagi saat timnas Indonesia melakukan serangan, semua supporter kompak memberikan dukungan. Situasi ini membuat gemuruh atau atmosfer luar biasa terasa dalam SUGBK. Untuk itu, Yukinari Sugawara mengaku bahwa atmosfer yang dihadirkan supporter timnas Indonesia membuat Jepang merasa kesusahan. Namun, akhirnya Jepang berhasil mengalahkan tim Merah Putih dengan tak kebobolan dalam laga ini. Pertama, rasanya luar biasa main di depan atmosfer seperti ini di stadion, ujar Sugawara kepada awak media termasuk Bolasport.com dalam konferensi pers di SUGBK, Jakarta, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Fans Indonesia membuat pertandingan ini terasa begitu sulit buat kami tetapi saya senang kami bisa meraih kemenangan, ucapnya. Pemain berusia 24 tahun ini mengatakan bahwa dia merasa senang dengan kemenangan Jepang ini. Apalagi dalam laga ini, dia sukses mencetak gol buat Samurai Biru. Sugawara mengungkapkan bahwa gol yang sukses dicetaknya pada menit ke-69 tersebut membuat dia merasa senang. Saya melihat ketika masuk ke kotak penalti, ada beberapa pemain Jepang juga masuk ke area itu. Tetapi ketika dilihat lagi, saya berubah pikiran dan langsung melepaskan tembakan. Saya senang dengan hasilnya, jelas Sugawara yang menceritakan proses golnya tercipta. Tak hanya menceritakan soal proses gol yang dicetaknya, Sugawara juga mengungkapkan betapa senangnya dia bisa membobol gawang timnas Indonesia. Menurutnya, selama melihat rekan-rekannya selalu mencetak gol, dia selama ini hanya ikut merayakan. Namun dalam laga ini, sebagai pemain bek dia bisa membobol gawang tim Merah Putih. Oleh karena itu, dia merasa senang dengan gol yang dicetaknya karena selama pertandingan semua pemain telah bekerja keras hingga akhirnya tercipta 4 gol. Biasanya saya selalu merayakan gol teman setim dengan penuh energi. Hari ini saya yang mencetak gol, kata Yukinari Sugawara. Saya senang sekali bisa merasakan perayaan dari teman-teman setim seperti yang biasa saya lakukan. Jadi saya sangat bersyukur atas teman-teman setim saya yang sudah menunjukkan sikap demikian, tuturnya. Shin Tae-yong memanggil kiper dengan tinggi 192 cm untuk skuad timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Setelah Cahya Supriyadi, satu kiper dari tim Liga 2 juga mendapat panggilan timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Kiper yang satu ini memiliki tinggi 192 cm, bahkan lebih tinggi dari kiper timnas Indonesia utama saat ini, Maarten Paes 191 cm. Pemain berusia 21 tahun bukan sosok asing buat Shin Tae-yong, karena bolak-balik dipanggil untuk timnas U20 Indonesia sejak 2022. Penjaga gawang yang dimaksud adalah Erlangga Setio yang kini bermain untuk PSPS Riau. Pengumuman resmi dirilis oleh klubnya PSPS Riau di Instagram pada Selasa tanggal 12 November tahun 2024. Erlangga Setio Dwi Saputra terpilih dalam skuad tim nasional timnas Indonesia yang akan melakukan persiapan untuk berlaga di ASEAN Cup 2024, tulis PSPS Riau. Tahniat dan selamat berjuang untuk Merah Putih, tambahnya. Erlangga Setio sudah main di 3 pertandingan Liga 2, 2024-2025. Kini ia mencatatkan 2 clean set dan kebobolan 2 gol. Dengan bergabungnya Erlangga Setio, maka kini bocoran skuad timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024 sudah mencapai 14 pemain. Persib Bandung merilis 3 pemainnya yang dipanggil yakni Ferdiansyah,
Kakang Rudianto dan Robby Darwis. Bali United juga mengumumkan 3 pemainnya dipanggil yakni Made Tito, Rahmat Arjuna dan Kadek Arel. Sementara dari Persis Solo sudah mengumumkan juga bahwa Zanadin Faris dipanggil. 2 pemain lain kabarnya Hoki Caraka PSS Sleman, dan Ronaldo Kuateh Muangthong United yang mendapat panggilan. Adapun bocoran dari manajer Timnas Indonesia, Sumarji, ada 3 pemain dari skuad Timnas Indonesia saat ini yang akan bermain di ASEAN Cup 2024 yakni Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan. Ada 3 pemain abroad yang dipanggil, kata Sumarji kepada Bolasport.com beberapa waktu lalu. Mereka adalah Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Marcelino Ferdinand, tambahnya. Rencananya, Shin Tae-yong memanggil 33 pemain awal untuk skuad sementara Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Kemudian akan ada 10 pemain yang dicoret untuk memenuhi final skuad sebanyak 23 pemain. Ada 33 pemain yang dipanggil Coach Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia, kata Sumarji. Mereka akan berkumpul di Bali pada tanggal 26 November tahun 2024. Dari 33 pemain itu hanya 23 nama yang dibawa ke ASEAN Cup 2024. Mayoritas pemain-pemain ini bermain di Liga 1 2024/2025, tambahnya. 14 pemain yang sudah dipanggil Timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Cahya Supriyadi, Bekasi City. Kakang Rudianto Persib, Robby Darwis Persib, Ferdiansyah Persib, Kadek Arel, Bali United, Made Tito, Bali United, Rahmat Arjuna, Bali United, Asnawi Mangkualam Port FC, Pratama Arhan, Suwon FC, Ronaldo Kuateh, Muangthong United, Hoki Caraka PSS Sleman, Marcelino Ferdinand Oxford United, Zanadin Faris Persis, Erlangga Setio PSPS Riau. Bocoran pemain senior yang bergabung skuad Timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024, Pratama Arhan atau Asnawi Mangkualam bisa jadi kapten. Walaupun diisi sebagian besar pemain U22, Timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024 juga dikabarkan akan memasukkan beberapa pemain senior. Shin Tae-yong rencananya memanggil 33 pemain untuk skuad awal pemusatan latihan Timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Nantinya ada 10 pemain yang dicoret untuk jadi skuad final sebanyak 23 pemain saja. Bolasport.com, bocoran pemain senior yang bergabung skuad Timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024, Pratama Arhan atau Asnawi Mangkualam bisa jadi kapten. Walaupun diisi sebagian besar pemain U22, Timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024 juga dikabarkan akan memasukkan beberapa pemain senior. Shin Tae-yong rencananya memanggil 33 pemain untuk skuad awal pemusatan latihan Timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Nantinya ada 10 pemain yang dicoret untuk jadi skuad final sebanyak 23 pemain saja. Ada 33 pemain yang dipanggil Coach Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia, kata manajer Timnas Indonesia, Sumarji kepada Bolasport.com. Mereka akan berkumpul di Bali pada tanggal 26 November tahun 2024. Dari 33 pemain itu hanya 23 nama yang dibawa ke ASEAN Cup 2024. Mayoritas pemain-pemain ini bermain di Liga 1 2024/2025, tambahnya, saat ini, beberapa klub sudah membocorkan pemain-pemain U22 mereka yang dipanggil. Sebagai contoh, Persib Bandung telah merilis 3 pemainnya yang dipanggil yakni Ferdiansyah, Kakang Rudianto dan Robby Darwis. Bali United juga mengumumkan 3 pemainnya dipanggil yakni Made Tito, Rahmat Arjuna dan Kadek Arel. Sementara dari Persis Solo sudah mengumumkan juga bahwa Zanadin Faris dipanggil, 2 pemain lain kabarnya Hoki Caraka PSS Sleman, dan Ronaldo Kuateh Muangthong United yang mendapat panggilan. Sosok pemain senior yang dipanggil untuk ASEAN Cup 2024 dipastikan bukan Jordi Amat. Hal itu diakui sendiri oleh sang pemain saat Media Day Timnas Indonesia, Selasa tanggal 12 November tahun 2024. Jordi mengatakan akan fokus bersama JDT yang punya target tinggi di ajang AFC Champions League Elite. "Ya, saya bermain AFF 2021 lalu," kata Jordi. "Untuk tahun ini, kami punya bos dan kami main di Liga. Tapi saat ini, klub masih sibuk main di Liga dan AFC Champions League."
Bocoran dari Sumarji bahwa pemain senior yang dipanggil untuk ASEAN Cup 2024 adalah Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Mereka adalah Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Marcelino Ferdinand, kata Sumarji. Adapun Marcelino masih masuk kategori U22 walau kenyang caps timnas Indonesia senior. Pemain Oxford United itu mengaku sangat ingin bermain di ASEAN Cup 2024, namun dirinya mesti mengantongi izin terlebih dulu dari klub. Kita tahu Coach Shin itu nurunin U22 di AFF dan saya umurnya di situ, kata Marcelino Ferdinand saat Media Day Timnas Indonesia, Selasa tanggal 12 November tahun 2024. Saya usia 20 tahun jadi kalau ingin main di ASEAN Cup sih pasti ingin. Saya juga ingin timnas senior juara tapi sayangnya bukan jadwal FIFA dan saya harus dapat izin dari klub, tambahnya. Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan merupakan langganan timnas Indonesia senior sejak Shin Tae-yong melatih. Keduanya juga berpengalaman di ASEAN Cup karena sudah ikut dalam 2 edisi, 2020 dan 2022.